Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi pagi saya sudah membahas topik yang dikasih, yaitu bagaimana kita melihat pengharapan baru yang Kristus lakukan kepada orang-orang yang tanda petik tidak ada lagi pengharapan. Dan saya sudah membahas orang yang kena penyakit, yaitu tuli, gagap, atau bisu. Di KU yang kedua ini saya akan bahas tentang yang buta. Mari kita lihat ayat referensi yang dikasih kepada saya di Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 dari ayat 29 sampai ayat 31. Matius 15, 29 sampai 31, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ini adalah bagian yang sangat pendek yang menyimpulkan atau konklusi semua pekerjaan Mesias. Lihat di ayat ke-31, takjublah orang banyak. Lalu dilistkan orang bisu, orang timpang, orang lumpuh, orang buta. Saya akan ajak kita melihat Yesaya di pasal yang ke-35, nubuat tentang kedatangan Mesias yang akan melakukan mujizat yang berhubungan dengan tanda kedatangannya. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan ayat 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Perhatikan, ada mata yang buta dicelikkan. Ada telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ada orang lumpuh, dia akan melompat seperti rusa. Mulut orang yang bisu, dia akan bersorak-sorai. Nah, ini adalah tanda Mesias yang hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Jadi Kristus yang akan membuka pintu kesembuhan ini yang pertama. Tidak pernah ada orang yang buta di dalam perjanjian lama yang matanya pernah dimelekkan. Tidak ada orang yang lumpuh di dalam perjanjian lama yang disembuhkan. Semua penyakit-penyakit yang dilistkan yang kita baca, ini Tuhan siapkan untuk nanti Kristus yang menjadi orang pertama yang membuka kunci atau pintu utama. Nanti setelah itu baru rasul-rasul bisa nyusul untuk melakukan mujizat dan kesembuhan seperti itu. Tapi menunggu sampai nanti mereka baru bisa lakukan, harus menunggu yang pertama yang buka kunci ini. Kunci pertama ini dilakukan oleh Mesias. Oleh sebab itu sepanjang penantian datangnya Mesias, semua orang yang kena penyakit yang dilistkan, mereka sudah hidup di dalam tidak ada pengharapan dan tidak mungkin disembuhkan, ke dokter manapun tidak mungkin bisa disembuhkan. Seolah-olah Tuhan menutup kesembuhan melalui orang-orang yang berpendidikan, melalui nabi-nabikah atau rasul-rasulkah yang berkuasa. Tuhan tutup kemungkinan untuk bisa mereka lakukan karena ini hanya disiapkan untuk Mesias. Tetapi saudara perhatikan, sampai nanti Mesias waktu datang, Mesias atau Kristus melakukan mujizat bukan hanya yang dilistkan ini. Yesus melakukan mujizat begitu banyak
Tetapi yang di-listkan ini tidak boleh lolos dan tidak boleh tidak ada. Karena ini adalah tindakan yang Kristus sendiri akan nyatakan. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang di-listkan ini, kalau ada yang menyembuhkan dan orang pertama yang sudah disembuhkan, nanti akan muncul komentar dari orang-orang yang menyaksikan, mereka akan takjub. Mari kita lihat dulu di Markus. Tadi saya sudah khotbahkan Markus pasal yang ke-7. Sekarang nanti saya akan lanjutkan tentang orang buta. Mari kita lihat dulu Markus pasal yang ke-7, bagaimana muncul respons. Dan semua respon-respon yang ada, ini intinya mirip. Mereka terheran-heran. Markus pasal yang ke-7, di ayat ke-32, ini tentang orang tuli dan orang gagap. Kesembuhan waktu terjadi, lihat Yesus memakai cara di ayat ke-33, Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat 37, mereka takjub, tercengang, lalu mereka berkata begini, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar. Ini pola format kalimat untuk tanda Mesias, yang tadi kita sudah baca di kitab Yesaya, dan kita juga sudah baca di kitab Matius, waktu daftar nama penyakit tadi disebutkan, lalu muncul komentar tentang takjubnya orang. Kembali ke Markus pasal yang ke-7, di ayat ke-37, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Ini adalah tindakan yang pertama kali terjadi, sehingga membuat semua orang terkagum-kagum, tetapi mereka tidak menangkap dialah Mesias yang dijanjikan. Sayang sekali Yesus sudah membuktikan dirinya adalah Mesias melalui apa yang dia kerjakan. Nanti orang-orang Yahudi menuntut tanda dari Tuhan Yesus. Tanda apakah yang kau bisa lakukan yang dari sorga untuk engkau lakukan sehingga nanti kami melihat, kami akan percaya. Ini bodohnya luar biasa ya. Padahal ini sudah dikerjakan dan ini tanda Mesias. Mari kita lihat di Lukas pasal yang ke-5. Nanti di KU yang ketiga saya akan bahas yang lumpuh lalu dikaitkan dengan tanda Mesias yang berhubungan dengan penginjilan yang kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul. Perhatikan di Lukas pasal yang ke-5, waktu orang lumpuh disembuhkan. Lukas pasal yang ke-5, lihat respons dari orang-orang waktu menyaksikan di ayat ke-26. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tidak ada orang yang lumpuh kayak begini disembuhkan, dan waktu sembuh mereka terheran-heran. Sekarang saya akan ajak kita melihat tentang orang buta dan iman dari orang buta. Tuhan sengaja membiarkan ada orang tertentu yang kena penyakit yang nanti Mesias yang akan sembuhkan, dan Tuhan tidak membiarkan mereka kena penyakit lalu sampai lemah imannya. Dan Tuhan menambahkan iman khusus kepada mereka, sehingga meskipun melalui konsep manusia tidak lagi ada pengharapan, tetapi mereka waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka beriman, Yesus bisa menyembuhkan. Kalau Yesus lulusan kedoktoran gitu ya dari luar negeri, dan punya praktek yang sudah dikenal di seluruh dunia, Yesus berkata, aku bisa menyembuhkan, mereka akan percaya. Tetapi Yesus anak tukang kayu, tidak pernah sekolah medis, lalu Yesus mau menyembuhkan mereka, mereka tidak mungkin akan percaya. Tetapi heran, waktu Yesus bertemu dengan mereka, mereka punya iman kepada Tuhan Yesus. Maka tadi pagi saya katakan, orang-orang yang menderita penyakit yang berhubungan dengan tanda Mesias yang sudah tidak ada pengharapan, orang-orang seperti ini cari dokter pun tidak ada guna lagi. Lalu sekarang lihat Tuhan Yesus katanya bisa menyembuhkan, pasti sudah pesimis.
Saudara kalau kena satu penyakit, sudah ke Singapura, Singapura bilang bawa pulanglah, nikmatilah hidup. Saudara nggak percaya, saudara bawa ke Malaysia. Di Malaysia pergi ke Malacca, saudara pergi ke Penang, ke KL, ke Johor, semua rumah sakit top sudah masuk. Mereka berkata, kenapa tidak percaya analisa dokter Singapura? Pulanglah, nikmatilah hidup. Saudara tetap tidak percaya, saudara terbang pergi ke Guangzhou. Sudah sampai ke Guangzhou cek, dokter Guangzhou juga berkata, pulanglah, tidak ada yang bisa sembuhkan lagi. Sudah sampai ke rumah, mendadak ada satu orang berkata, ayo, ada satu ibu-ibu jual pecel bisa sembuhkan Anda. Saudara percaya enggak? Saudara bilang, saya sudah enek masuk rumah sakit, cek darah, ketemu profesornya, ketemu dokter yang hebat-hebat, sudah dikasih obat antibiotik, herbal, sudah di-scan, sudah macam-macam, sudah keluar masuk tabung, sudah dilihat semua, dan sudah tidak ada pengharapan. Lalu mendadak ada embok-embok yang jualan pecel, bisa sembuhkan? Saudara mau ke sana? Saudara beriman kepada dia? Tidak mungkin, saudara. Saudara tanya, siapa mbok itu? Pernah sekolah medis? Tidak. Orang tuanya siapa? Ya, turunan dari penjual pecel. Saudara setiap hari melihat tukang pecel itu, sekarang mau menyembuhkan penyakit saya, saudara akan ngakak-ngakak, saudara. Bayangkan orang yang sudah tidak mungkin sembuh, lalu bertemu dengan anak tukang kayu, dan beriman Yesus bisa sembuhkan. Ini luar biasa. Maka kita melihat Alkitab nanti memunculkan orang yang sakit seperti ini, dan Alkitab memunculkan ada cerita yang ada yang kasih panjang, ada yang dikasih pendek, dan ada yang berespon dan keluar kalimat. Dan waktu dia keluarkan kalimat, kita mengetahui rohani orang yang sakit ini luar biasa dalam. Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-9, kita akan melihat berapa hebatnya rohani orang buta ini. Matius pasal yang ke-9, lihat di ayat 27. Ayat 27 mencatat ada orang buta. Ayat 32 mencatat ada orang bisu, lalu kerasukan setan. Lihat dulu di ayat ke-27 tentang orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Wah, luar biasa ya. Kalau sudah sembuh baru percaya, ini gampang. Kalau belum sembuh suruh percaya, mesti minta bukti dulu, betul nggak? Saudara punya istri hamil anak pertama. Lalu ada satu dokter kandungan baru mulai praktek. Belum ada pengalaman obatin orang. Saudara punya anak pertama. Lalu kiri kanan banyak dokter yang sudah top. Ada satu yang baru buka praktek, tidak ada pengalaman. Saudara mau serahkan istri saudara untuk nanti diobati oleh dokter tidak pengalaman, yang tidak ada daftar prestasi apapun, mau tidak? Tidak akan mau. Lalu dokter itu berkata, "Percaya, aku bisa menangani sampai proses kelahiran. Dan pasti aman." Saudara lihat mukanya, lihat sertifikatnya, pengalamannya, satu foto pun tidak ada. Saudara dengar-dengar dari teman-teman, wah ada dokter yang hebat, pengalamannya luar biasa, jago di ini, lalu gelarnya banyak. Saudara pasti cari yang bergelar. Sekarang Yesus hanya tanya, "Kau percaya tidak?" "Saya percaya." Dari mana dia bisa percaya? Mari kita lihat sekali lagi di ayat yang ke-27. Dua orang buta mengikutinya sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kalimat pendahuluan ini sangat penting. Matius waktu meliskan silsilah Tuhan Yesus, dia memulai silsilah Tuhan Yesus dengan Yesus anak Daud. Mari kita lihat Matius pasal yang pertama. Inilah silsilah Injil Yesus atau silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
seluruh silsilah Injil Matius menekankan tentang Daud yang adalah raja. Oleh sebab itu kalau saudara membaca Matius pasal pertama, saudara akan menemukan bagaimana Matius menempatkan kata-kata untuk mengarahkan kita, perhatikan Daud ini, perhatikan raja ini. Dimulai dengan anak Daud, lalu nanti di dalam silsilah itu dia akan membahas ada wanita-wanita. Dan 5 wanita yang dibahas di dalam silsilah, hanya 1 wanita yang tidak disebut namanya, yaitu disebut istri Uria. Padahal istri Uria ada namanya. Cewek-cewek yang lain ada 5 wanita, 4 ditulis namanya, hanya 1 yang tidak ditulis. Kenapa? Karena dia mau mengarahkan kita, perhatikan wanita yang tidak ditulis namanya, dan dia adalah istri Uria. Kenapa ini sangat penting? Karena silsilah Matius mau menempatkan, lihat, keturunan Abraham nanti akan menghasilkan raja dan akan menjadi bangsa yang besar, dan puncak dari semua keturunan Abraham lalu menjadi raja itu nanti puncaknya ada di kerajaan Daud. Kerajaan Daud adalah kerajaan yang mencapai puncak yang tertinggi, dan setelah capai tertinggi, kerajaan Daud akan mulai roboh, dimulai dengan dia mengambil istri Uria. Jadi Matius mau menuliskan, perhatikan kejatuhan kerajaan Daud itu karena mengambil istri Uria. Lalu perhatikan lagi di dalam silsilah dia membagi keturunan-keturunan di dalam 14 keturunan. 14 keturunan, 14. Mari kita lihat di Matius pasal yang pertama, lihat di ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham ke Daud. Lihat ya, dia arahkan dari Abraham ke Daud. Karena dari Abraham puncaknya nanti kerajaan yang begitu makmur, begitu damai itu di zamannya Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan. Jadi menuju ke puncak tertinggi, lalu turun ke lembah yang paling dalam, yaitu sampai ke pembuangan. Titik puncak sama titik mulai turun, itulah titik di mana Daud melakukan dosa mengambil istri Uria. Dan angka 14 itu adalah angka untuk Daud. Di dalam bahasa Ibrani, Daud itu disebut David. D-V-D. Kalau kita baca DVD gitu ya, bukan player nih ya. D-V-D. D sama V sama D. Ini semua konsonan di dalam bahasa Ibrani ada angkanya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, D. D angkanya 4. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Vav angkanya 6. Jadi D, V, D. 4, 6, 4. Ini dijumlahkan menjadi angka 14. Maka angka 14 angka untuk David, untuk Daud. Alkitab mau menyoroti, lihat, Yesus anak Daud. Dari zaman Daud akhirnya kerajaannya mulai hancur lalu sampai kepada pembuangan. Maka setelah pembuangan itu masa kegelapan, nanti dari gelap muncullah terang. Karena seluruh silsilah akan diakhiri dengan munculnya Kristus. Nah heran, orang buta ini mendeteksi bahwa Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Lebih gampang berkata Yesus anak Yusuf. Anak Daud berarti perlu iman yang sangat dalam menerobos melihat silsilah ke belakang. Karena di dalam perjanjian lama ada nubuat tentang Daud. Yaitu kerajaan Daud akan kokoh. Dan ada raja yang akan memerintah dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Daud punya keturunan, semua kerajaannya ada masa matinya. Salomo ada masa berakhirnya. Lalu kerajaan setelah Salomo ada Rehabeam, satu persatu ada batasnya, sampai kepada nanti kerajaan selatan dihancurkan di Raja Zedekia, maka selesailah sudah. Di manakah kerajaan Daud yang tidak berkesudahan? Tidak ada orang bisa memahami. Di manakah janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud? Tetapi orang buta ini mendeteksi Yesus anak Daud.
Di dalam kitab suci kalau saudara membandingkan lagi, pada saat siapakah yang lewat itu? Yesus anak Daud atau Yesus orang Nazaret? Yesus anak Daud sama Yesus orang Nazaret. Ini dua sebutan yang sangat umum, tetapi dua sebutan yang mengandung rahasia yang sangat dalam. Sebutan Yesus anak Daud perlu iman yang besar untuk kita terima. Sebutan Yesus orang Nazaret perlu iman yang besar untuk kita terima. Yesus lebih cocok disebut orang Bethlehem karena lahir di Bethlehem. Tetapi julukan itu tidak disebut untuk Tuhan Yesus, Yesus orang Bethlehem. Yesus harus disebut orang Nazaret, maka dari Bethlehem nanti dia harus pindah ke Nazaret dan dibesarkan di situ. Kenapa dia harus disebut orang Nazaret? Karena kata Nazaret ini konsonan yang dipakai untuk kata Nazaret, konsonan yang sama untuk kata tunas. Jadi Nazaret sama tunas ini sama. Konsonan untuk Nazaret itulah konsonan untuk kata tunas. Dan begitu bicara tunas ini berhubungan dengan Daud. Tunggul Isai. Isai itu ayahnya si Daud. Jadi perhatikan kalau sebut Nazaret ada tunas yang keluar dari tunggul Isai, berarti berhubungan dengan Daud. Maka Yesus disebut anak Daud. Yesus adalah raja. Injil Matius menekankan Yesus adalah raja. Maka orang Majus datang, di manakah dia raja orang Yahudi? Lalu waktu Yesus ditangkap, lalu Yesus dipermalukan. Inilah dia raja orang Yahudi. Karena konteksnya ada raja. Nah perhatikan orang yang buta ini mendeteksi Yesus bukan hanya anak tukang kayu. Yesus bukan orang awam biasa, tetapi dia anak Daud. Mari kita kembali ke Matius di pasal yang ke-9 tadi. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kalimat ini hanya cocok kalau saya katakan kasihanilah kami anak Daud. Karena anak Daud itu sedang jadi raja. Kalau anak Daud adalah Salomo, saya berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kita ngomong dengan agak pede, karena kita tahu Salomo mempunyai kelebihan, kecukupan yang luar biasa, apa saja dia miliki. Sekarang kalimat ini ditujukan kepada Yesus. Yesus harta tidak ada, lalu anak manusia tidak ada tempat untuk letakkan kepala, lalu minta yang kayak begini, kasihanilah aku. Wah, ini iman yang terobos luar biasa. Kalau lihat Yesus jalan dengan prajuritnya, dengan emas, dengan mahkota, dengan semua kehebatan. Lalu Yesus, kasihanilah kami. Karena saya membutuhkan pertolongannya dia. Karena dia punya semua. Tapi waktu lihat Tuhan Yesus, pengalaman kedokteran tidak ada. Lalu Yesus anak tukang kayu, tidak bawa harta. Lalu kasihanilah kami. Kalimat kasihanilah kami kalau keluar dari orang buta artinya minta uang. Saudara lihat orang-orang kasihanilah artinya minta uang. Saudara kasih nasi dia bilang enggak, saya mau yang bentuk mentahnya saja gitu kan. Orang buta selalu identik dengan minta materi. Tetapi yang kayak begini tidak minta materi. Mari kita lihat di ayat ke-28. Yesus tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Yesus tidak jabarkan panjang lebar, percayakah kamu nanti matamu akan terbuka, melihat yang berwarna, melihat pohon hijaunya luar biasa. Tidak usah dijabarkan panjang lebar, hanya tanya, kau percaya aku bisa melakukan? Wah, ini kalau tidak ada iman yang menerobos, tidak mungkin. Jadi waktu tahu Yesus anak Yusuf, dia kaitkan kepada anak Daud. Wah, Yesus pernah dihina, ibu bapaknya kami kenal. Yesus anak tukang kayu. Tidak ada sesuatu yang hebat di dalam keluarga Tuhan Yesus. Tapi yang kayak begini yang orang buta deteksi Yesus anak Daud. Karena dialah sang tunas. Dan dia percaya Yesus Mesias. Aku percaya engkau bisa melakukan. Lalu perhatikan ayat ke-29. Yesus memuji imannya. Jadilah kepadamu menurut imanmu.
Yesus melakukan kesembuhan-kesembuhan. Seringkali sebelum sembuh, Yesus kasih katekisasi. Sekarang kita lihat kesembuhan-kesembuhan ilahi itu semua omong kosong itu. Mereka memakai kesembuhan dengan cara yang sama, pakai satu tindakan yang direpetisi, sembuhkan A, sembuhkan B. Yesus tidak pernah pakai cara yang sama. Dan Yesus tidak pernah buat spanduk untuk undang, hadirilah semua yang sakit, datanglah ke sini. Tidak ada itu. Dulu ada orang yang khotbah, pendeta itu masih hidup sampai hari ini. Dan saya hadir di kebaktian di lapangan waktu di Medan. Dia khotbah tentang kesembuhan dan dia kutip cerita ada orang kusta yang disembuhkan. Karena waktu itu kesembuhan dilakukan di malam, dari pagi siang lapangan sudah banyak orang sakit. Ada yang datang dari rumah sakit dibawa pakai ambulan, sudah tiduran di depan. Dan waktu kebaktian dimulai, yang sakit begitu banyak, yang sembuh tidak banyak. Lalu pendeta banyak ayat untuk backup diri. Dan dia berkata, saya tahu di sini ada yang sudah sembuh dan ada yang belum sembuh. Ingat berita di dalam firman. Waktu 10 orang disembuhkan, mereka sembuhnya di tengah jalan. Maka nanti yang belum sembuh, saat engkau pulang di becak, kau sembuh di becak. Kau lagi mandi, lagi pakai shower, kau sembuh sedang mandi. Wah, sehingga yang datang yang sakit, mereka tidak ngamuk kepada si pendeta karena tidak sembuhkan. Karena menunggu kalau kau pulang, kau sembuh di tengah jalan. Kalimat itu seolah-olah ada di dalam Alkitab, tapi kalau kita lihat cerita di dalam bagian itu, ini cerita bagaimana Yesus menguji iman. Perhatikan, orang yang kusta, yang 10 orang kusta, mereka disuruh pergi untuk ketemu imam. Waktu Yesus suruh mereka pergi, mereka sudah sembuh atau belum? Masih sakit kusta toh? Imam tinggalnya di kota. Imam yang menetapkan mereka kusta atau panu. Kalau kusta, mereka akan dikucilkan, mereka tinggal di perbatasan kota. Mereka tidak boleh masuk ke dalam kota dengan suka-suka. Sekarang mereka masuk kota dengan kondisi masih kusta. Artinya mati di tengah jalan karena dilempar batu. Karena mereka melanggar adat istiadat yang sudah ditetapkan. Tetapi heran, Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan mereka pergi dalam kondisi masih sakit, dan di tengah jalan Yesus sembuhkan mereka, dan waktu sembuh, berapa yang kembali? Berapa yang kembali ke Yesus, berapa yang tidak kembali? Yang kembali 1 ya, yang tidak kembali 9 ya. Sekarang saya tanya, yang taat yang mana? Yang taat yang mana? Yang 9 yang paling taat. Karena Yesus perintahnya pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Dia taat, dia pergi saudara. Yang 1 kurang taat, balik dia. Yesus tidak suruh dia balik. Tapi yang balik ke Yesus, ini yang lulus. Yang tidak balik, itu semua mengandalkan Taurat. Karena imam yang memvonis orang kau kusta. Dan imam juga yang mengatakan engkau tahir. Maka yang 9 seolah-olah ikut kalimat Tuhan Yesus pergi ke imam. Karena imam yang akan menyatakan lu tahir atau tidak. Tapi yang 1 ini sadar, Yesus yang menyembuhkan aku, Yesus yang mentahirkan aku. Maka dia menganggap Yesus melampaui semua Taurat. Dan dia balik. Waktu dia balik, Yesus memuji orang ini dengan bertanya, di manakah yang 9? Artinya yang 9 mayoritas yang sudah sembuh, mayoritas adalah orang yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu pendeta mengutip cerita itu. Yang belum sembuh ya, enggak usah khawatir. Nanti kau pulang, di becak kau sembuh. Dia tidak lihat cerita itu. Cerita itu justru menyindir yang 9 yang sudah sembuh, tapi tidak pernah kembali. Hanya 1 yang kembali. Orang yang mau disembuhkan, yang kusta, diuji imannya. Pergi tidak? Dia pergi, saudara ya. Dia percaya kalimat Tuhan Yesus, dia pergi. Lalu di tengah jalan sembuh, yang lain berpikir, sembuh, ya nggak apa-apa. Yesus suruh ke imam, lalu pergi ke imam. Setelah pergi ke imam, tidak pernah dicatat, dia balik lagi ke Yesus. Berarti hilang. Nah perhatikan, Yesus waktu menyembuhkan. Yesus kasih katekisasi singkat. Percayakah engkau aku bisa melakukan?
Langsung kita mikir lagi, mungkin tadi saya tahu emosi tadi ya, panggil-panggil dia, ternyata dia tanya saya. Kalau dia hebat, kenapa tanya-tanya gitu kan? Kalau saya sudah panggil dia, berarti saya percaya. Kalau sudah percaya, kenapa tidak lakukan? Kok main tanya-tanya? Akhirnya mulai goncang. Tapi heran, waktu ditanya, dia mengatakan, aku percaya. Nah, ini iman dari orang buta yang dicatat di Matius. Sekarang saya akan ajak kita melihat yang ada di Yohanes pasal yang ke-9. Jangan menghina orang-orang buta yang kerjanya pengemis. Mereka punya indera yang tidak dimiliki oleh orang normal. Saudara punya mata bisa lihat, punya kuping bisa dengar. Berapa lagu yang saudara pernah karang? Fanny Crosby matanya tidak bisa lihat. Dia karang lebih dari 8.000 lagu, saudara. Kita karang 8.000 nada, satu pun nggak jadi lagu. Hanya nada. Dia 8.000 lagu. Dan kita orang melek, nyanyi lagunya orang buta. Heran ya. Mestinya kita buat banyak lagu untuk banyak orang buta bisa tahu nada. Tapi orang buta membuat lagu untuk orang yang melek. Itu rohani dari orang yang mempunyai kelemahan di dalam fisik. Nah, sekarang saya ajak kita melihat orang yang diabaikan, orang yang dianggap sampah, sampai orang tuanya sendiri tidak berani mengaku. Dan sampai tetangganya sendiri juga tidak mau membela dia. Orang ini kalau dihina tetangga, orang tua membela dan sayang, ada penghiburan. Kalau tetangga tidak terima, keluarga pun tidak terima. Orang ini betul-betul sang kasihan, tapi orang ini mempunyai rohani yang sangat tinggi. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-9. Khotbah hari ini semua berseri ya, sampai nanti KU yang ketiga saya akan kaitkan dengan penginjilan yang berhubungan dengan semua penyakit yang dikaitkan dengan tanda Mesias itu. Yohanes pasal yang ke-9 ini ada orang yang buta sejak lahir. Nah, ayat ini sangat panjang, saya tidak baca ayat ini semua, tapi saya akan ambil bagian-bagian penting. Perhatikan di ayat pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Wah, ini kalimat yang menarik ya, buta sejak lahir. Tadi di pagi saya sudah bahas tentang mendengar. Kebudayaan Yahudi adalah kebudayaan yang menekankan dengarlah hai Israel. Itulah Shema orang Israel. Kita bisa belajar bahasa Korea dimulai dari mendengar. Kita bisa lakukan benar kalau dengarnya benar. Orang Indonesia selalu ceroboh, tidak mau dengar tapi sok kepo. Ini terbukti dari sejak sekolah. Waktu kita sekolah sudah belajar semalaman, kita sudah hafal semua pelajaran, lalu besok ujian. Masuk kelas, guru bagi kertas, lalu soal ujian sudah dibagi, langsung kepo jawab, kalau bisa duluan keluar. Baca, ada pilihan berganda, ada BS, ada esai. Jawab, selesai Bu. Dia tidak lihat itu pendahuluan, dia tidak mau baca. Guru jelasin, dia tidak mau dengar, langsung dia kerjakan. Begitu dia kerjakan, dia bangga, dia jawab semua dengan tepat, nilainya 0. Karena di kertas itu bunyinya, lingkarilah yang salah. Dia lingkarin yang benar semua, 0 dia. Salah mendengar, salah melakukan. Saudara punya anak selalu gagal didengar. Nanti kunci pintu ya. Setelah selesai, saudara lihat, enggak kunci pintu dia. Yang dia kerjakan yang lain. Karena dia dengar hanya sekilas. Dengar mesti tajam, baru berkata-kata bisa tepat. Tidak dengar dengan tajam, waktu mengutip kalimat salah semua. Tidak dengar dengan tajam, waktu melakukan semua jadi salah. Maka kuping mesti steril dulu. Dengar semua tajam, baru lakukan dengan benar. Dan dengar yang tajam itu akan menghasilkan iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka kalau orang sudah telinga tidak ada, kesulitan dia dengar firman. Waktu sudah susah dengar firman, maka dia andalkan mata untuk baca firman. Bagaimana kalau mata buta? Telinga tuli, mata buta, setengah mati dia. Ini dua alat input kalau rusak, maka manusia kehilangan ilmu pengetahuan sangat banyak, kehilangan rahasia yang sangat banyak. Karena tidak pernah bisa dengar, tidak pernah bisa lihat lagi.
Dia hanya pakai indera sentuh. Oh panas ini gini ya, oh panas, oh dingin. Dia hanya dapat begitu. Karena telinga nggak bisa dengar bisikan orang, mata nggak bisa lihat gerakan dari orang. Dan akhirnya dia hidup di dalam ketersendirian. Telinga sama mata. Oleh sebab itu di Perjanjian Baru mengulang-ulang kombinasi dua organ ini. Yang punya telinga hendaklah mendengar. Yang punya mata hendaklah melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Punya mata melihat tapi tidak melihat sama sekali. Tuhan buat mereka buta. Telinga sama mata. Telinga sama mata. Dan yang bisa sembuhkan ini adalah Mesias. Maka Mesias membuka kunci pintu pertama untuk telinga yang tuli, kunci pintu pertama untuk yang bisu, kunci pintu pertama untuk yang buta, dan kunci pintu pertama untuk yang lumpuh. Nah, sekarang kita melihat orang yang buta sejak lahir. Kalau dia buta sejak lahir, berarti dia tidak ada pengharapan untuk bisa melek lagi. Karena tidak pernah diam sejarah ada orang buta bisa dimelekkan, apalagi lahir sudah buta, maka lebih tidak ada pengharapan lagi. Kalau bola mata, biji mata tidak bisa berfungsi sejak lahir, diapain pun tidak ada operasi yang bisa gantikan. Sekarang kita lihat di Yohanes pasal 9. Murid-murid waktu itu melihat, lalu dia tanya begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Yesus jawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Kenapa mereka keluarkan dua alasan tentang penyakit ini? Dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Orang Yahudi punya konsep, jikalau seorang yang disebut orang tua pergi ke kuil, pergi berhala, lalu kalau Tuhan murka, maka nanti Tuhan akan hukum orang seperti itu. Bisa juga nanti janinnya kena. Bisa juga kalau orang tua sembarang konsumsi obat, lalu akhirnya kena janin. Dan janinnya waktu dilahirkan itu mengalami cacat-cacat tertentu. Maka betul ada dosa orang tua. Tetapi kenapa dikatakan ini dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Dari mana orang yang lahir sudah buta, dosa dia sendiri? Kapan dia berbuat dosa, saudara? Kenapa orang Yahudi punya konsep ini? Ini menjadi satu misteri dan Yesus tidak koreksi. Salah kau ngomong, tidak ada itu. Berarti memang ada yang menyalahkan orang ini sendiri punya dosa. Maka Yesus tidak koreksi, kau ngomong salah. Kenapa orang Yahudi punya konsep itu? Karena ada cerita dalam Kejadian pasal ke-25 mengenai kasus yaitu si kembar Esau sama Yakub bertolak-tolakan di dalam kandungan. Dan orang Yahudi angkat tema itu menjadi anak sebelum dilahirkan sudah berdosa di dalam kandungan. Jadi tolak-tolakan, ribut-ribut di dalam. Iri-iri gitu ya, tonjok-tonjokan kalau pakai bahasa anak muda sekarang ya. Jadi bisa dosa dia sendiri. Tapi masalahnya Esau dan Yakub kembar. Orang ini yang dilahirkan buta tidak dicatat dia anak kembar. Tetapi itu ada alasan logis dari orang-orang Yahudi. Ya mungkin ada sesuatu, ya dia terjadi ada pergolakan, ada dosa diam dirinya di dalam. Tapi Yesus berkata bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Oleh sebab itu, tidak perlu semua penyakit kita doa untuk segera Tuhan sembuhkan. Karena ada yang Tuhan kasih untuk jangka panjang supaya Tuhan dinyatakan melalui penyakitnya. Saudara, kalau Tuhan mau pakai melalui sakit penyakit untuk menjadi berkat bagi ribuan orang, setelah sakit 3 tahun, jadi berkat untuk ribuan orang. Maka pada saat sakit, saudara minta kalau bisa minggu depan sudah sembuh. Begitu minggu depan saudara minta sembuh dan ternyata misalnya kalau sembuh, berarti yang nanti ribuan orang akan dapat berkat, enggak kebagian. Jadi ada penyakit tertentu yang Tuhan taruh untuk nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan ternyata orang buta ini dapat anugerah, Tuhan pakai hidupnya untuk Kristus nanti ditinggikan. Dan orang buta ini tidak bisa lihat. Orang buta mempunyai telinga.
Dan orang buta ini punya iman yang luar biasa. Perhatikan, dia sebelum sembuh, dia punya iman yang melampaui orang yang melek. Mari kita lihat. Ayat ke-6, setelah Yesus katakan semua, Yesus meludah ke tanah. Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, tidak tanya-tanya. Dan ingat, hari itu hari Sabat. Nah, ini menarik. Kenapa para rasul tidak tergerak untuk gandeng orang ini, tuntun orang ini ke kolam Siloam? Saudara bayangkan ya, kita semua melek, ada orang yang buta, lalu pendeta berkata, turunlah ke basement bawah, ke toilet, cucilah mukamu. Lalu dia jalan, kita yang tahu jalan, dia kasihan gitu ya. Lalu kita pengen tuntun dia untuk ke bawah, supaya jangan dia jatuh di tangga, atau supaya dia jangan tersesat. Tapi heran, para rasul semua tidak tolong, dan para rasul semua diam. Dan sindiran diam Yohanes 9, Siloam artinya yang diutus. Kata rasul, rasul artinya yang diutus. Rasul artinya yang diutus. Kau rasul, kau harus menolong orang ini. Tapi orang ini menjadi utusan Kristus. Yang mestinya rasul juga utusan, tapi rasul tidak gerak karena hari Sabat. Orang ini waktu melangkah, resiko pasti mati. Karena melanggar hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh angkat beban. Dan Yesus sengaja kasih beban. Yesus buang ludah, lalu oleskan ke tanah, tempel. Tempel artinya angkat beban. Orang Yahudi punya adat, kalau saya melangkah, kuku saya ada pasir, saya melangkah dianggap melanggar hari Sabat karena angkat pasir. Bayangkan, ini tradisi Yahudi yang membuat orang susah. Apalagi ada adukan tanah yang tempel di mata, lalu jalan. Kau pergi angkat beban, kau langgar hari Sabat. Yesus suruh basuh, angkat air, cuci muka. Ini melanggar hari Sabat. Maka setelah mata melek, langsung mati dia. Tapi orang ini tidak peduli dan dia dengar kalimat Tuhan Yesus. Pada kalimat Tuhan Yesus menyuruh dia tanda petik langgar hari Sabat. Dan dia lebih percaya Yesus daripada Taurat yang mengkhususkan hari Sabat tidak boleh bekerja. Nah, setelah matanya melek, satu tahap dia sudah percaya. Tahap berikutnya setelah sembuh, dia diuji imannya luar biasa. Penolakan terjadi oleh tetangga, penolakan terjadi oleh orang tuanya. Dan dia tetap konsisten mengatakan, kenapa kau bisa sembuh? Orang yang menyuruh saya pergi basuhlah dirimu, aku pergi. Dan orang itu yang sembuhkan. Artinya dia tidak rubah cerita. Iya loh, mendadak loh, dia berkata pergi basuh, aku belum melangkah, sudah sembuh. Supaya jangan sampai saya kena ciduk karena saya melangkah ke kolam. Saya pergi cuci muka, saya angkat beban. Maka supaya saya lolos dari pelanggaran hukum Taurat, iya waktu dia suruh mendadak saya sembuh, saya belum melangkah, maka aman dia. Tapi dia tidak ubah cerita, dia tetap mengulang cerita itu karena dia mau mengarahkan semua orang, perhatikan siapa yang bisa memelekkan mata orang buta kalau dia bukan Mesias, tidak mungkin. Maka dia terus ulangi, orang itu, orang itu, orang itu. Tapi semua tidak percaya, nanti dia akan menegur dan mengkoreksi pikiran orang Farisi. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-9 di ayat yang ke-32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang Yahudi mengalami satu kebingungan begini. Kalau Yesus datang dari Allah, berarti tunduk perintah, maka jalankan hari Sabat. Kalau Yesus melanggar hari Sabat, pasti bukan utusan Tuhan. Tapi orang buta ini menangkapnya lain. Kalau Yesus yang datang dari Allah, dia adalah Mesias, dia bisa lakukan apapun, dan dia mengerti dan mengetahui Yesus melampaui semua. Yesus pernah mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka bukan Sabat yang jadi Tuhan, tapi Kristus yang adalah Tuhan.
Jadi Tuhan melakukan satu tindakan, Tuhan yang mengkhususkan hari Sabat, dan Tuhan melakukan banyak perkara di hari Sabat. Bapakku bekerja sampai hari ini. Lihat semua mujizat-mujizat besar-besar di dalam kitab suci. Yesus lakukan, Yesus pilih pada hari Sabat. Untuk apa? Untuk menyatakan Tuhan yang bertindak. Tetapi manusia mulai mengkoreksi, wah Yesus melanggar hari Sabat. Yesus tidak peduli karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, orang yang buta ini diuji. Heran ya, waktu belum sembuh, Yesus ada di situ. Waktu sudah sembuh, Yesus tidak mendampingi orang itu. Yesus biarkan orang ini diuji di dalam pengadilan seperti semua orang rohaniawan yang sok tahu, lalu kritik dia, lalu serang dia. Dan dia harusnya dimatikan karena melanggar hari Sabat. Tapi kalau belum saatnya mati, tidak mungkin mati. Enggak usah khawatir ya. Ada orang terus jaga kesehatan. Bangun pagi, makan telur, dia hitung kalorinya. Makan brokoli, dia hitung. Ikan salmon, dia hitung. Minum sudah berapa liter, dia hitung. Tidur sudah berapa jam, dia hitung. Maka dia konsisten sampai berbulan-bulan. Lalu setelah itu dia pergi cek dokter, semua baik. Tidak ada sakit penyakit. Sehatnya luar biasa. Sampai ke Singapura cek semua bagus. Pulang ke Indonesia, seberang jalan ditabrak becak, mati. Sama aja, saudara ya. Kalau belum saatnya mati, tidak mungkin mati. Karena orang ini sudah harusnya mati, tapi tidak mati-mati. Bahkan dia bisa beradu debat sama orang-orang Farisi. Setelah perdebatan ini selesai, nanti Yesus muncul. Mari kita lihat Yohanes pasal ke-9 tadi. Ayat yang ke-34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Lucu ya, mestinya. Lalu mereka lempari dia dengan batu karena melanggar hari Sabat. Yang terjadi mereka usir. Nah, saatnya dia tinggalkan komunitas orang yang menguji dia. Sekarang dia ketemu Yesus. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saya tidak ada waktu menjelaskan panjang lebar tentang kalimat Tuhan Yesus. Yesus tidak tanya, percayakah engkau kepada Anak Allah? Yesus tanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Kalau tadi lu sudah percaya Yesus Mesias, Yesus Anak Allah yang dijanjikan, engkau harus percaya dia juga Anak Manusia. Karena tema Anak Manusia adalah tema kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Anak Manusia akan ditangkap, disiksa, lalu akan mati, hari ketiga akan bangkit. Itu semua tema Anak Manusia. Jadi satu sisi dia sudah mengerti Yesus Mesias, Yesus Anak Allah. Petrus mengerti, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi Petrus tidak mengerti, Yesus Anak Manusia. Maka di Matius pasal ke-16 setelah Yesus bicara tentang pengakuan Petrus, Petrus luar biasa. Siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi dia kurang mengerti Yesus adalah Anak Manusia. Maka sejak hari itu, Alkitab catat, Yesus memberitahukan bahwa Anak Manusia akan mati. Dan Petrus langsung menarik Yesus ke samping. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tapi heran, orang buta ini waktu ditanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Wah, lalu Yesus giring pikiran dia. Dan nanti dia berkata, aku percaya. Mari kita lihat ayat ke-36 pasal yang ke-9. Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Mestinya, aku kaget, kupikir engkau Anak Allah yang hidup. Ternyata engkau Anak Manusia yang akan mati. Murid Tuhan Yesus tidak pernah bisa menerima fakta Yesus adalah Anak Manusia yang akan dimatikan. Sampai Yesus ditangkap, murid-murid kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Thomas pun pada hari kebangkitan tetap tidak percaya. Yesus kok bisa bangkit? Anak Manusia mau mati, mereka tidak mau terima fakta Anak Manusia mau mati. Waktu Yesus sudah mati, mereka tidak terima fakta Anak Manusia akan bangkit. Maka setelah bangkit, mereka semua yang hari Yesus bangkit, mereka masih berkabung. Karena tidak percaya
Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Tetapi perhatikan, orang yang buta ini jauh-jauh hari langsung berkata, aku percaya. Ayat ke-37, engkau bukan saja melihat dia. 38, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, ini adalah orang yang sangat khusus yang Tuhan karuniakan iman. Ingat ya, di dalam kitab suci, Yesus waktu sembuhkan orang, perhatikan kalimat-kalimat katekisasi Tuhan Yesus yang Yesus tidak pernah ulang kepada orang-orang berikutnya. Selalu kepada satu dengan model A, kepada orang kedua dengan model B. Dan Yesus tidak pernah ulang lagi, dan Yesus mau nyatakan, lihat, orang yang Yesus uji, rohani mereka melampaui orang Melek, melampaui orang Farisi, melampaui tetangga, melampaui orang tua yang matanya melek. Orang ini buta sejak lahir. Ngerti apa sih? Tapi mempunyai iman yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, kalau lihat ada orang buta, melihat ada orang A, orang B, jangan menghina mereka. Di YouTube saya pernah wawancara satu orang yang buta, dan waktu itu dia ada di panti, yaitu tempat rehabilitasi, tempat kumpulan orang-orang yang tunanetra. Waktu itu di kota Malang. Waktu itu kira tahun 2000 saya di kota Malang, saya melayani di gereja Reform di kota Malang. Lalu saya mampir ke tempat panti yang menampung orang-orang tunanetra. Dan begitu sampai ke situ, saya bawa renungan. Lalu saya lihat mereka memandang saya tapi matanya kosong. Dan saya duduk di samping satu laki-laki, saya lihat matanya bagus, tapi kok nggak lirik ke saya. Saya gini-gini. Saya tanya, Pak, Bapak nggak bisa lihat saya? Enggak. Kok mata Bapak bagus? Kok tidak seperti orang yang tidak bisa lihat? Iya, dulu mata saya bagus, tapi saya waktu mata sakit, saya cuci dengan minyak tanah, maka rusaklah mata saya. Maka saya tidak bisa lihat. Orang ini saya ingat terus, dia punya kesaksian seperti ini. Lalu ada satu cewek yang waktu saya khotbah, dia terus gini. Kayak mau nantang. Tapi tidak. Dia taruh kuping ke saya, dia mau dengar dengan tajam, kayak mata nggak bisa lihat. Saya ingat dua orang ini. Setelah berpuluh-puluh tahun, lebih dari 20 tahun. Lalu saya pergi ke satu tempat, yaitu Panti Jompo. Lalu namanya sama, ini Bethesda, ini di kota Malang. Lalu saya tanya hamba Tuhan di situ, dulu saya layani di Panti Tunanetra Bethesda, ini sama nggak? Oh ini sama. Hah? Dulu saya layani satu bapak yang punya ciri-ciri, oh sekarang sudah jadi pendeta dia. Bisa kasih tahu dia bahwa saya yang dulu layani dia, saya mau ketemu. Di kontak. Iya, nanti dia akan datang. Dia naik sepeda motor, dibonceng, dia datang. Lalu waktu datang, saya tanya-tanya dia, saya tertarik. Dia buta, bisa jawab WA. Sampai hari ini saya masih WA sama dia. Heran, gimana cara lu WA? Lalu dia bisa jawab email. Ayo, saudara jangan bilang saudara jadul. Dia mestinya lebih jadul. Dia bisa jawab. Dia bisa buka Waze, Google Map. Bisa tunjuk arah. Heran. Lalu saya bilang, Pak, bolehkah saya rekam Bapak? Supaya banyak orang mengerti bagaimana orang buta bisa jawab WA, bagaimana orang buta bisa jawab email. Dan dia bisa buka aplikasi. Luar biasa. Saya wawancara dia. Saya tulis melihat dengan telinga atau apa itu di YouTube saya. Dan saya wawancara dia. Jangan hina dia. Dan dia siapa? Dia seorang pendeta dan sekarang gembala sidang. Wah, waktu itu saya ketemu sama dia, saya kaget. Nah sekarang saya nggak tahu ya apakah dia masih gembala sidang atau sudah pindah. Dan saya tanya, Bapak sudah punya istri? Sudah. Boleh tahu yang mana? Dia kasih saya lihat foto istrinya. Orang buta bisa tunjukin foto. Dan saya lihat, istri Bapak bisa lihat? Bisa. Dan istrinya bisa lihat, dan anak-anaknya bisa lihat. Itu anugerah saudara. Dan dia rohaninya luar biasa baik, tidak pernah marah kepada Tuhan, dan bisa menghibur, bisa memimpin pujian, bisa berkhotbah, bisa mempersiapkan khotbah, bisa baca komentari. Hebat tidak? Luar biasa. Saudara mau tahu caranya? Persiapkan dirimu sebelum kau tunanetra, supaya bisa jawab WA nanti. Saya sudah upload di YouTube yang sudah sangat lama itu ya, bagaimana dia bisa ikuti semua perkembangan teknologi. Jangan hina orang-orang sederhana, amin. Ada satu ibu-ibu, dia tukang pijet. Jangan hina tukang pijet. Anaknya sekolah di UI.
Saudara punya usaha pabrik, anak daftar UI ditolak. Dia tukang pijit, anak masuk UI. Wih, saya kagum. Kalau anaknya bisa masuk UI, berarti mama papanya pasti pintar. Cuma mereka mungkin tidak ada dana buka usaha, maka yang dia bisa pijit. Tapi otaknya pasti pintar, maka dapat anak yang bisa masuk UI. Amin. Nah, sekarang kita kembali melihat bagaimana orang yang kerjanya mengemis, orang yang sudah buta sejak lahir, sampah, keluarga tidak mengakui, tetangga tidak mengakui, tetapi orang ini dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Maka orang ini satu sisi menderita luar biasa sejak lahir buta, tapi orang ini terus dikhotbahkan di sepanjang zaman sampai hari ini. Amin. Kalau jadi orang seperti itu, kita satu sisi sedih, sisi yang lain kita bersuka cita melihat hidup saya yang alami menderita, tapi dikhotbahkan sepanjang zaman. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan memberikan pengharapan yang indah, yang baru kepada orang-orang buangan. Jangan menganggap saya tidak ada apa-apanya kalau tongkat sudah ditaruh di tangan Tuhan. Tongkat Musa akan disebut tongkatnya Allah. Amin. Batu kerikil kecil kalau sudah diserahkan kepada Tuhan dengan iman, batu kerikil kecil bisa robohkan Goliat. Nanti di KAU 3 saya akan bahas tanda Mesias yang dihubungkan dengan penginjilan. Telinga kalau sudah tidak bisa dengar, mata tidak bisa lihat, mulut tidak bisa berkata-kata, kaki tidak bisa melangkah, itu artinya hentilah penginjilan. Bagaimana saya bisa kabarkan Injil? Mulut bisu. Bagaimana saya bisa pergi? Kaki lumpuh. Bagaimana saya bisa dapat firman? Telinga sudah tuli. Iman bagaimana bisa masuk melalui firman Tuhan yang saya dengar? Karena sudah tutup semua. Mata waktu mau baca, mata pun sudah tutup. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak lagi bisa melakukan apa-apa, apalagi penginjilan. Tetapi nanti kita akan melihat Tuhan menyembuhkan semua ini, barulah ledakan penginjilan akan terjadi. Nanti saya akan bahas di kebaktian yang ketiga. Mari kita berdoa.